Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman, engkau tetap bersuka cita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada. Mau sesulit, serumit apapun persoalan dan masalah yang sedang engkau hadapi, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri. Karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, ketenangan. Hikmat daripada Allah sendiri ada bersama-sama dengan teman-teman sehingga engkau bisa menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan itu dengan baik, dan satu saat kelak engkau akan melihat bahwa benar kata firman Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan kita seorang diri, dan Dia ada dalam setiap musim hidup kita. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Selama 14 tahun Opportunity, sebuah robot penjelajah planet Mars, dengan tekun berkomunikasi dengan para ilmuwan di Jet Propulsion Laboratory di NASA. Sejak mendarat pada tahun 2004, robot itu sudah melintasi permukaan planet Mars sejauh 45 km, mengambil ribuan gambar dan menganalisa banyak materi. Namun pada tahun 2018, komunikasi antara Opportunity dan para ilmuwan berakhir ketika badai debu membuat panel-panel suryanya tertutup, sehingga robot itu kehabisan daya. Teman-teman, mungkinkah kita juga membiarkan debu-debu menghalangi komunikasi kita dengan pribadi yang di atas sana? Doa berbicara tentang komunikasi kita dengan Allah, dan doa-doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa terhalang oleh hal-hal tertentu. Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa penghalang doa-doa kita untuk sampai kepada Allah adalah dosa-dosa kita. Bahkan pemazmur mengatakan jika ada niat jahat di dalam hati kita, tentu Allah atau Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Melalui nats renungan firman Tuhan hari ini yang kita baca, yang kita dengar, Yesus memerintahkan untuk saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyelidiki hati kita sebelum kita berdoa. Selain itu, doa kita juga akan terhalang karena saya dan teman-teman ragu dan bimbang. Karena itu Rasul Yakobus katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Teman-teman pasti akan bertanya, bagaimana caranya agar komunikasi kita tidak terhalang? Alkitab memberikan jalan keluar bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Yaitu dengan apa? Yaitu dengan mengakui dosa-dosa kita dan berpaling kepada Allah. Rasul Yohanes mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dan selain itu juga bahwa ketika kita berdoa, jangan ragu dan jangan bimbang, tapi percayalah bahwa doa-doa kita satu saat kelak Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Oleh anugerah Allah, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian harusnya berbangga bahwa kita bisa menjalin komunikasi yang terhebat yang pernah ada di alam semesta ini, yaitu doa yang menghubungkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Benar, pemilik pencipta segala sesuatu di muka bumi ini, di jagat raya ini. Doa adalah cara kita untuk terus-menerus bisa membangun hubungan yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membereskan dosa-dosa kita. Bahkan mungkin dosa-dosa yang tersimpan di dalam hati yang tidak satu orang pun tahu. Agar apa? Agar itu tidak menjadi penghalang komunikasi kita dengan Allah. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Jika ada program vaksin di tempatmu, yuk mari libatkan dirimu di dalamnya, ambil bagian untuk divaksin. Karena dengan demikian teman-teman bukan hanya melindungi diri teman-teman sekalian, tapi engkau juga melindungi orang-orang yang ada di sekitarmu dan juga orang-orang yang engkau sayangi di rumah kalian sendiri. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.